Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo pun kembali lagi di channel Kujin Kamri Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 38. Di bab 38 ini pembahasannya adalah tentang kike jorib. Ya, kike itu artinya adalah mesin, kata jorib itu artinya adalah perakitan atau pemasangan. Jadi kalau ada kata kike jorib itu artinya adalah perakitan mesin atau pemasangan mesin, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara dua orang laki-laki, walaupun laki-laki pertama dan ini adalah laki-laki yang kedua. Laki-laki pertama ini berkata, "조립할 때 설부품하고 공구는 준비됐어요." Seperti itu ya. Kata kunggu itu peralatan, hako itu dan, kata bubum underdeal. Kata seta itu menggunakan. Kalau sel itu artinya adalah yang akan digunakan. Karena ini ada kata partikel el itu artinya adalah yang akan. Kata seta itu digunakan. Jadi yang akan digunakan. T itu saat. Kata coripata itu merakit atau memasang, seperti itu ya. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya ya, walaupun kata kunggu itu peralatan dan onderdil. Kata el ini artinya adalah yang akan digunakan saat melakukan perakitan atau melakukan pemasangan. Jumbi hata itu menyiapkan atau mempersiapkan. Kalau jumbi desoyo itu artinya adalah sudah disiapkan. Karena ini polanya itu pola kalimat tanya, jadi nadanya dinaikkan. Jumbi desoyo, apakah sudah disiapkan, seperti itu ya. Jadi peralatan dan onderdil yang akan digunakan saat melakukan perakitan apakah sudah disiapkan. 네, 도면을 보면서. kata 도면 itu adalah gambar sketsa. Kata 보다 itu melihat. Kalau 보면서 itu artinya adalah sambil melihat. Jadi 네 도면을 보면서 필요한 부품하고 공구도 챙겨놓고 작업 순서도 확인했어요. Jadi 네, ya, 면서 sambil 보다 melihat, 도면 gambar sketsa, 필요한 부품하고 공구도 챙겨놓고. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata meletakkan. Kata nota itu kita hilangkan ya. Kata nota itu meletakkan, kita hilangkan aja. Kita fokus di kata kerja yang di belakangnya, seperti itu. Jadi kita hilangkan aja. Jadi ya, sambil melihat gambar sketsa, saya itu telah mempersiapkan juga peralatannya, hako dan onderdil yang diperlukan, ko. Kemudian 작업 순서도 확인했어요. Saya pun sudah mengecek atau memeriksa juga urutan kerjanya, seperti itu ya. Ya, sambil melihat gambar sketsa, saya itu mempersiapkan juga peralatan dan onderdil yang diperlukan. Kemudian saya itu pun telah memeriksa juga urutan kerjanya. Sekarang munbob, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 38 ini adalah bentuknya myeonso. Kata kerja bentuk myeonso, pola kalimat ya munbob. Munbob tata bahasa yang akan kita pelajari itu ada bentuk myeonso ya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata myeonso, itu artinya adalah sambil ya Rabun. Terus kalau ada kata benda ya belakangnya ada kata nenjungita, itu artinya adalah tengah atau sedang. Nanti kita bahas lebih rinci di belakangnya. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah corib kongguwa bubum. Jadi bubum itu onderdil atau komponen ya. Komponen atau onderdil dan peralatan perakitan. Terus kosakata yang kedua itu adalah tentang corib mit pune cakap kwalian ahwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan membongkar ya. Kata bune itu membongkar dan memasang. Jadi bongkar dan pasang atau bongkar dan merakit, seperti itu. Munwawa 정보, jadi informasi dan budayanya itu adalah tentang 한국의 자동차 산업. Jadi industri mobil Korea. Jadi industri mobilnya Korea. Terus target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab 38 ini adalah corib kongguwa bubume de malal suita. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang
onderdil ya, atau komponen dan peralatan perakitan. Lalu Konggu sayong popete mutko teta palsuita, kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang penggunaan peralatan tersebut, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang owi ya 여러분, yang kosakata satu ini. Curip kungguwa bubum. Kata bubum ini artinya adalah onderdil, bisa kalian sebut dengan komponen juga bisa ya. Jadi onderdil atau komponen dan peralatan perakitan, seperti itu. Yang pertama itu ada peraya. Peraya itu apa? Jadi kalau ada tang seperti ini, ya bentuknya seperti ini, lalu atasnya tuh lincip seperti ini ya, lancip seperti ini, itu namanya adalah peraya dalam bahasa Korea itu. Bisa kalian sebut dengan tang pembengkok atau tang lancip ya. Kalau saya sendiri itu menyebutnya dengan tang pembengkok ya. Kalau di daerah kalian tuh berbeda menyebutnya ya, terserah kalian ya. Pokoknya intinya kalau ada model tang seperti ini, atasnya tuh lancip, itu namanya adalah peraya. Terus Rongnoje peraya itu adalah tang pembengkok panjang. Jadi modelnya seperti ini, terus ini atasnya tuh lancip kayak mulut buaya ini ya. Itu namanya adalah Rongnoje peraya. Bisa kalian sebut dengan tang hidung panjang juga bisa ya, terserah kalian. Pokoknya intinya kalau ada gambar seperti ini, itu dalam bahasa Koreanya adalah Rongnoje peraya. Penji itu adalah tang pada umumnya. Jadi tang pada umumnya itu seperti ini, itu namanya adalah penji. Kata nipo itu tang potong. Kata sepeno itu kunci pas. Kata monkey sepeno itu adalah kunci Inggris. Kata togerenji itu adalah kunci pas torsi. Jadi seperti ini ya, ini nanti bisa dirubah-rubah, bisa diganti-ganti, bisa diganti yang lebih besar atau lebih kecil, itu namanya adalah togerenji. Kata ini yang gambar seperti ini itu adalah yuka renji, itu adalah kunci L ya. Terus ada pipe renji itu kunci pipa, ini tadi kunci L, yuka renji kunci L. Terus ada purte itu baut ya, purte itu baut. Kata note itu mur, beda ya, kalau purte itu baut, kalau note itu mur. Kata nasamut itu artinya adalah sekrup ya, sekrup atau paku ulir. Kata cuita itu mengencangkan, kata pulta itu mengendorkan atau melonggarkan. Lanjut, sangte itu artinya adalah kondisi ya pun. Kata wakinata itu mengecek atau memastikan. Kata nesenata itu longgar ya, nesenata itu longgar. Kata bunehata itu merombak atau membongkar ya, kata bunehata itu merombak atau membongkar. Terus kata wakinata memastikan atau mengecek, ini tadi udah. Kata kucongata itu artinya adalah memperbaiki ya, kata kucongata itu memperbaiki, atau bisa juga kita akan meredakan, itu juga bisa ya kata kucongata itu. Tapi karena ini hubungannya sama permesinan ya, kita artikan memperbaiki. Kata kucongata memperbaiki. Kata curipata itu merakit. Kata cocolata itu menyesuaikan ya, kata cocolata itu menyesuaikan. Bisa juga diartikan mengendalikan ya, bisa. Tapi untuk di bab ini itu artinya adalah menyesuaikan, kata cocolata. Jadi seperti ini ya bun ya. Kosakata satu itu tidak mungkin artinya cuma satu ya, bisa artinya itu dua, bisa diartikan tiga, tergantung dari penempatan kata ini tuh di mana itu ya temanya. Kalau ini temanya di permesinan, jadi kita harus pinter-pinter. Oh, cocolata ini artinya menyesuaikan. Jadi bukan saya itu menambahi arti membuat kalian pusing, itu tidak ya. Jadi satu kosakata itu bisa juga artinya satu, bisa juga diartikan dua arti ya, jadi nggak cuma satu, seperti itu. Kata tantanata itu kokoh ya, kata tantanata kokoh. Terus kata colsa itu kawat. Kata pasontuita itu artinya adalah rusak ya, kak. Pasontuita itu rusak. Bujang nata itu pun sama ya, rusak ya. Terus ada him, itu bukan artinya bukan kuat ya, kata him itu ya. Him itu cenderung ke kekuatan atau tenaga ya. Kata him itu kekuatan atau tenaga, bukan kok berarti kuat ya. Terus kalau kata himkot itu artinya adalah sekuat tenaga. Himkot, sekuat tenaga. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian tewara wansong aseo. Jadi sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor satu ya pun i colsanen muolro calayo. Jadi colsa itu kawat. Kalau i colsa berarti kawat ini. Jadi kawat ini
dipotong atau memotongnya itu dengan menggunakan apa, seperti itu ya. Jadi kawat ini memotongnya kata calayo itu berasal dari kata careta ya ya. Careta itu memotong dari kata dasar careta. Karena ini belakangnya reta seperti ini, jadi menjadi careta menjadi calayo, mureta menjadi mulayo, seperti itu ya. Jadi ini tadi ya, kawat ini memotongnya dengan menggunakan apa? Jadi kalau ada gambar seperti ini itu ada penji. Jadi penjiro, jadi ini dihilangkan ya, udah saya tulis di sini. Penjiro caranya 돼요. Jadi bisa jika kamu memotongnya dengan menggunakan penji. Itu adalah tang pada umumnya, penji itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. Mari kita bahas. Ntar saya ganti yang warna kuning aja. Oke. Sepenoro 조립할까요? Jadi 할까요? Bagaimana kalau 조립하다 kita merakit dengan menggunakan kunci pas seperti itu ya. Bagaimana kalau ada kata 할까요 itu menyarankan ya, bagaimana kalau merakitnya dengan menggunakan kunci pas, sepena itu kunci pas. 아니요. 토크렌지로 조이는 게 더 좋아요. Jadi seperti itu ya. Tidak akan lebih baik ya jika mengencangkannya ya, jika mengencangkannya dengan menggunakan tokerenji, itu artinya adalah kunci pas torsi itu ya. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 이 멍기 스패너는 ya, ini adalah gambar 멍기 스패너, itu adalah kunci ketek atau kunci Inggris itu ya. 이 멍기 스패너는 다른 것과 모양이 다르네요. Seperti itu ya. Jadi kunci Inggris ini ya, kunci Inggris ini berbeda ya bentuknya dengan yang lain ya, seperti itu. Kunci Inggris ini berbeda bentuknya dengan yang lain ya, seperti itu ya. Jadi kunci Inggris ini berbeda bentuknya dengan yang lain ya. 맞아요, benar sekali. 부품 사이즈에 맞게 조절할 수 있어서. So itu sebab ya, sebab al-suit bisa, sebab bisa disesuaikan secara benar atau secara tepat pada size, itu size ya, pada ukurannya komponen atau underdeal, maka sangatlah bagus atau sangatlah baik, seperti itu. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분, 반장님, 파이버를 조일 때는 ya, saat mengencangkan ya, kata joita itu mengencangkan. Pak Mandor saat mengencangkan pipa, 무슨 공구를 사용해요? Itu menggunakan peralatan apa? Seperti itu. 파이프 렌치를 사용하면 돼요. Jadi bisa jika kamu menggunakan ini kunci pipa, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya walaupun yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa atau pola kalimat yang akan kita pelajari selanjutnya itu adalah bentuknya myeonso. Apa itu myeonso? Ya, myeonso itu melekat pada kata kerja atau kata sifat untuk menunjukkan bahwa tindakan dalam kalimat pertama dan kedua terjadi secara bersamaan atau bahwa keadaan dalam kedua kalimat dipertahankan pada saat yang sama. Kebanyakan drama ya. Pokoknya intinya kalau ada kata kerja, ya ada kata kerja atau kata sifat ya, belakangnya itu ada kata myeonso, itu artinya adalah sambil, gitu aja, simpel aja ya. Cara merangkainya itu seperti ini ya pun. Jadi cara merangkainya itu kalau kata kerjanya itu akhirannya konsonan, maka ditambah kata myeonso untuk memudahkan pengucapan. Contohnya, anta itu duduk ya, anta itu duduk. Jadi kalau dirubah ke bentuk myeonso, anje myeonso, ditambah kata myeonso di belakangnya, itu artinya adalah sambil duduk. Coba kalau ini tidak ada kata tidak ada kata an myeonso kan susah ya, makanya ditambah kata anje myeonso untuk memudahkan pengucapan. Jadi kalau kata kerjanya akhirannya itu konsonan, maka ditambah kata myeonso. Kalau kata kerjanya akhirannya itu vokal, itu ditambahi myeonso, tidak perlu pakai myeonso, nggak perlu ya. Atau kata kerjanya akhirannya itu konsonan, tapi konsonannya itu huruf L, yaitu tetap ditambahi kata myeonso. Contohnya ilhata. Jadi ilhata itu bekerja, kalau ilha myeonso artinya adalah sambil bekerja. Kalau mandelta itu membuat, jadi mandel myeonso itu adalah sambil membuat, seperti itu. Jadi cara merangkainya gampang ya, tinggal kata kerja yang akhirannya da, ini nggak
tidak perlu dirubah dalam bentuk yu terlebih dahulu, tidak perlu. Langsung aja danya dibuang, coret seperti ini, langsung tambahin myeonso di belakangnya. Itu langsung artinya adalah sambil. Misalnya mokta makan, jadi moke myeonso sambil makan. Ilta, ikta seperti ini ya. Ikta itu artinya adalah membaca. Jadi kalau sambil membaca berarti ilke myeonso, ditambah kata myeonso, sambil membaca dan lain-lain ya. Bisa kalian, ini berlaku untuk semua kata kerja. Oke, sekarang kita artikan yang contohnya ini ya 여러분. 마두 씨는 항상 웃으면서 이야기를 해요. Jadi kita pegal dari sini, saudara Madu hangsang selalu bercerita, iyaki hata atau iyaki itu bercerita. Jadi saudara Madu selalu bercerita sambil tertawa. Kata ini berasal dari kata uta. Uta itu artinya adalah tertawa ya bun. Uta itu tertawa. Kalau usmyeonso sambil tertawa. Terus bawahnya wiyomanika dikarenakan berbahaya, 작업하면서 이야기하지 마세요. Iyaki hata bercerita. Kalau yaki hajimasyo berarti jangan bercerita sambil bekerja. Dikarenakan bahaya, jangan bercerita sambil bekerja. Bawahnya 궁구함을 정리하면서 ya sambil, kata 정리 atau merapikan. Sambil merapikan kotak peralatan atau kotak perkakas, 공구 상태를 꼭 확인하세요. Jadi kata kok itu wajib ya, wajib periksalah ya, wajib periksalah kondisi peralatannya. Jadi sambil merapikan kotak peralatan wajib ya, atau mutlak, kata kok itu mutlak ya, mutlak periksalah kondisi peralatannya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal yang benar, atau pilihlah kot, ini adalah pengganti dari kosakata. Jadi pilihlah kosakata yang benar, 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimatnya. Oke, kosakatanya kita pahami terlebih dahulu ya walaupun kata tota itu artinya adalah membantu ya. Tota itu membantu, kata tangkita itu menarik, kata cuita itu mengencangkan, kata hakinata itu artinya adalah memastikan atau memeriksa, seperti itu ya. Coba nomor 1 mari kita bahas yang soal nomor 1 ini sudah saya kerjakan biar lebih enak ya, biar lebih cepat maksudnya itu. Yang nomor 1 ya 여러분, 스패너를 앞쪽으로 당기면서 돌려야 조립이 잘 돼요. Jadi seperti ini ya kita artikan, kata ya itu artinya adalah harus. Jadi kita itu harus memutar sambil menarik. Relnya di sini ya, menarik kunci pas ke arah depan ya, seperti itu ya. Jadi kita itu harus memutar sambil menarik kunci pasnya ke arah depan agar perakitan itu bisa dilakukan dengan baik, agar perakitannya itu lancar, seperti itu ya walaupun ya. Nomor 1 artinya itu adalah seperti itu. Sekarang yang nomor 2, 직장에서는, jadi kita penggal dari sini, 직장 itu di tempat kerja, 서로 도우면서 사이좋게 일해야 돼요. Jadi di tempat kerja, ya 돼요 artinya adalah harus. Di tempat kerja kita itu harus bekerja secara hubungan baik, maksudnya sa이좋게 itu ada secara hubungan baik, maksudnya secara akrab gitu ya walaupun ya. Di tempat kerja kita itu harus bekerja secara akrab, 면서 sambil, kata 돕다 yang membantu ya, sambil membantu satu sama lain. Jadi loh mas ini kan 돕다 mas, kok menjadi harusnya kan 돕으면서, kok ini 도우면서 ya, ini pengecualian ya walaupun ya. Kata 돕다 itu membantu, jadi kalau dirubah ke dalam bentuk sambil membantu itu bukan 돕으면서, itu bukan ya, tapi 도우면서 artinya adalah sambil membantu. Itu pengecualian, kalian harus ingat ya. Jadi artinya adalah di tempat kerja itu harus bekerja secara hubungan baik atau secara akrab sambil membantu satu sama lain, seperti itu. Oke, nomor 3 ya walaupun,
제 작업하지 않게 작업 도면을 확인하면서 부품을 조립하세요. Kata 조립하다 artinya adalah merakit. Kalau 조립하세요 berarti rakitlah. Jadi perintah ya. Jadi rakitlah onderdil atau komponen. Jadi rakitlah komponen atau onderdil 면서 sambil memeriksa. Kata do면 itu adalah gambar sketsa kerja. K secara K itu supaya ya, bisa di atas secara, bisa di atas supaya tidak bekerja ulang. Kata C Jakob, kata Jakob itu kerja, kalau C Jakob itu kerja ulang atau kerja 2 kali, seperti itu ya. Jadi diartikan itu adalah seperti ini, rakitlah onderdil atau rakitlah komponen sambil memeriksa gambar sketsa kerjanya supaya tidak kerja ulang atau supaya tidak kerja 2 kali, seperti itu. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 먼기 스패너로 조이면서 부품의 고정 상태를 확인했어요. 확인하다 artinya adalah memeriksa atau memastikan. Kalau 확인했어요 berarti telah memeriksa atau telah memastikan. Jadi saya telah memastikan atau saya telah memeriksa 상태 kondisi. 고정 terkunci atau kekencangan. Ya, ini bukan memperbaiki ya. Kalau 고정 atau memperbaiki, tapi kalau 고정 itu terkunci atau kekencangan. 부품 itu onderdil atau komponen. Jadi kita artikan saya telah memeriksa, ya saya telah memeriksa kondisi kekencangan atau kondisi terkuncinya onderdil atau terkuncinya komponen sambil mengencangkannya dengan menggunakan kunci Inggris. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분. 보기와 같이 알맞은 것을 연결하고 문장을 쓰세요. Jadi 연결하다 itu menyambungkan. Jadi sambungkanlah hal yang benar sama seperti dengan contohnya, kemudian 문장을 쓰세요, tulislah kalimatnya. Intinya kita disuruh menyambungkan yang betul itu yang mana, lalu kita disuruh menulis kalimatnya sama seperti yang di contoh ini. Coba yang pertama itu ada 안전규칙을 지키다. 지키다 itu artinya adalah mematuhi atau pokoknya mematuhi ya. Jadi mematuhi peraturan keselamatan kerja. Ya, mentaati atau mematuhi sama ya, mentaati peraturan keselamatan kerja. Jadi ini sambungannya adalah 작업하다, itu bekerja. Jadi dirubah kalimatnya menjadi seperti ini. 안전규칙을 지키면서 작업하세요. Jadi kalau 작업하다 bekerja, kalau 작업하세요 artinya ada bekerjalah. Jadi bekerjalah sambil mematuhi peraturan keselamatan kerja. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ini udah saya kerjakan ya biar lebih cepat ya walaupun yang nomor 1 maksudnya itu yang nomor 1 창고를 정리하다. 창고를 정리하다 itu artinya adalah merapikan gudang. Berarti ini sambungannya dengan yang mana? Merapikan gudang itu 재고를 파악하다. Yang ada hubungannya dengan gudang itu 재고를 파악하다 itu memahami stok persediaan barang ya, mengetahui stok persediaan barang. Jadi ini jawabannya yang sini ya. Kita sambung sini ya, walaupun. Lalu kita tulis kalimatnya jadi seperti ini. 창고에 정리하면서 재고를 파악하세요. Jadi 재고를 파악하세요. Jadi pahamilah stok persediaan barang ya, pahamilah stok persediaan barang atau ceklah ya. Ceklah stok persediaan barang 면서 sambil merapikan gudang. Jadi sambil merapikannya ke gudang ya, sambil merapikannya ke gudang. Oke, sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 힘 조절을 하다. Jadi 힘 조절을 하다 itu 조절하다 itu artinya adalah menyesuaikan. Kata 힘 itu artinya adalah kekuatan. Jadi menyesuaikan kekuatan. Ini berarti sambungannya sama yang ini ya 여러분 ya. Kata 너트를 조이다, mengencangkan. 너트 itu mur ya. Mari kita jadi tulis kalimatnya jadi seperti ini ya. 힘 조절을 하면서 너트를 조이세요. Jadi kata 조이다 itu mengencangkan. Kalau 조이세요 berarti kencangkanlah. Kencangkanlah bautnya
myeonso, sambil menyesuaikan kekuatannya. Seperti itu ya, sambil menyesuaikan kuatnya. Jadi kencangkanlah bautnya, kencangkanlah murnya sambil menyesuaikan kuatnya. Seperti itu. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 작업 도면을 보다. Jadi 작업 도면, 도면 itu adalah gambar sketsa, 보다 itu melihat gambar sketsa kerja. Jadi hubungannya sama yang ini. Oke, gambar sketsa kerja ini 작업 순서를 확인하다. Itu memastikan atau mengecek ya, atau memeriksa urutan kerja. Jadi kita rubah jadi kalimatnya jadi satu, jadinya seperti ini ya 여러분. 작업 도면을 보면서 작업 순서를 확인하세요. Jadi 확인하다 itu memastikan atau memeriksa. Kalau 확인하세요 berarti periksalah. Periksalah urutan kerja 면서 sambil melihat gambar sketsa kerjanya, atau kita artikan sambil melihat gambar sketsa kerjanya. Jadi periksalah urutan kerjanya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Banjangnim dan Madu. Jadi Banjangnim itu anggap aja mandor itu aja ya, Pak Mandor dan Madu. Banjangnim berkata, 조립할 때 쓸 부품하고 공구는 준비됐어요. Seperti itu ya. Kata 공구 itu peralatan. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Kata 공구 itu peralatan. Jadi peralatan dan onderdil atau komponen ya. Kata ini artinya adalah yang akan. Kata seda itu digunakan saat melakukan perakitan ya. Peralatan dan onderdil yang akan digunakan saat melakukan perakitan. Junbihata itu menyiapkan. Kalau junbi desoyo itu apakah sudah disiapkan, seperti itu ya. Terus yang Madu berkata, menjawab ya, maksudnya itu 네, 보드하고 노트, 토크렌지를 준비해 놓았습니다. Jadi kalau ada kata 준비하다 itu menyiapkan. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata nota, meletakkan, ini kita hilangkan saja ya. Kita fokus ke kata kerja yang ini aja, di depan kata nota atau di depan kata meletakkan ini. Jadi ya, saya itu telah menyiapkan kunci pas torsi. Kata tokerenji itu adalah kunci pas torsi, lalu mur kata hako dan juga bautnya, seperti itu. 그리고 kemudian 이게 오늘 조립할 기계 도면입니다. Kemudian ini adalah kata domeon. Domeon itu adalah gambar sketsa. Ini adalah gambar sketsa mesin. Kata ini artinya adalah yang akan. Curibata merakit. Kalau curibal berarti yang akan dirakit. Seperti itu ya. Jadi kemudian ini adalah gambar sketsa mesin yang akan dirakit hari ini. 그런데 반장님, akan tetapi Pak Mandor, 여기는 토크 값이 뭐예요? Jadi 토크 값이 itu artinya adalah nilai torsi. Akan tetapi Pak Mandor, nilai torsi yang ada di sini itu apa maksudnya? Maksudnya apa sih itu, gitu ya. Lalu yang panjang ini menjelaskan, 보드를 돌릴 때 돌아가는 힘을 말해요. Kata maleo itu artinya adalah berkata, tapi ini kita artikan kalau ada maleo di belakang itu kita artikan merupakan ya. Itu merupakan kata him itu artinya adalah tenaga atau kekuatan. Itu merupakan kekuatan yang akan pergi dimasukkan ya saat doril, itu artinya adalah memutar. Kalau doril berarti ya saat memutar baut, seperti itu ya. Itu merupakan atau itu adalah tenaga yang akan dimasukkan saat memutar baut, seperti itu. 여기는 토크 값이 대로 줘야 ya. Jadi kita itu ya, itu artinya harus ya 여러분. Kata 조이다 itu mengencangkan. Kalau joyo ya itu artinya adalah harus mengencangkan. Kita itu harus mengencangkan ya, harus mengencangkan baut tersebut ya. Tero itu sesuai dengan nilai torsi yang ada di sini, seperti itu. Jadi kalau mengencangkan baut itu harus
mengikuti kekencangannya itu berapa, seperti itu loh ya. Itulah yang dimaksud dengan nilai torsi. Jadi kita itu harus mengencangkan sesuai dengan nilai torsi yang ada di sini. Borde가 파손되지 않아요. Supaya borde itu supaya bautnya itu tidak menjadi rusak, seperti itu. Kalau kalian mengencangkan baut, asal kalian kencangkan ya, terlalu kencang itu nanti kan bautnya bisa rusak. Makanya harus mengikuti nilai torsi yang tertera, seperti itu loh ya maksudnya. Lalu Madu menjawab, 그래서 토크렌지가 있어야 되네요. Seperti itu ya. Oh, oleh karena itukah harus ada namanya kunci pas torsi ya, seperti itu. Oh, oleh karena itu harus ada kunci pas torsi ya, seperti itu. Lalu mandornya menjawab, 네, 맞아요. Ya, benar sekali. 토크렌지가 있으면 ya, jika ada kunci pas torsi, 토크값을 미리 설정해서 kita itu bisa 설정하다 itu mengatur ya. Kita bisa mengatur terlebih dahulu nilai torsinya, nilai kekencangan torsinya itu ya. Lalu 볼트를 조일 수 있어요. Kita suit itu bisa. Kita bisa mengencangkan bautnya. Maksudnya itu kita bisa mengencangkan bautnya dengan mengatur terlebih dahulu nilai torsinya. Lalu yang Madu menjawab, 이제 이해했습니다. Oh, kali ini saya sudah paham ya. Kali ini saya sudah memahaminya. 그럼 kalau begitu 도면을 보면서, jadi sambil melihat gambar sketsa, 토크값을 먼저 확인하겠습니다. 겠습니다 artinya adalah akan. Saya akan memeriksa terlebih dahulu nilai torsinya. Seperti itu ya Yarbun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ada di track 213. Oke, selamat mendengarkan. 조립할 때 쓸 부품하고 공구는 준비됐어요? 네. 볼트하고 너트, 토크렌치를 준비해 놓았습니다. 그리고 이게 오늘 조립할 기계의 도면입니다. 그런데 반장님, 여기 있는 토크 값이 뭐예요? 볼트를 돌릴 때 들어가는 힘을 말해요. 여기 있는 토크 값대로 조여야 볼트가 파손되지 않아요. 그래서 토크 렌치가 있어야 되네요. 네, 맞아요. 토크 렌치가 있으면 토크 값을 미리 설정해서 볼트를 조일 수 있어요. 이제 이해했습니다. 그럼 도면을 보면서 토크 값을 먼저 확인하겠습니다. Sekarang kita lanjutkan 대답해 봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Ya, soal yang nomor 1 ini, 오늘 조립 작업에 필요한 부품과 공구는 뭐예요? Jadi, kata 공구 itu peralatan. Peralatan dan onderdil atau komponen yang diperlukan pada pekerjaan merakit hari ini itu apa? Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 볼트하고 너트, 토크렌치가 필요해요. Jadi kita itu perlu 토크렌치 itu kunci pas torsi, lalu mur dan juga baut, seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 토크렌치의 기능은 ya 뭐예요? Jadi 토크렌치 기능은 뭐예요? 기능 itu artinya adalah fitur atau fungsi. Jadi fungsinya 토크렌치 atau fungsinya kunci pas torsi itu apaan sih ya? Fungsinya itu. Jadi jawabannya adalah 토크값을 미리 설정해서 볼트를 조일 수 있어요. Itu fungsinya itu bisa untuk 조이다, mengencangkan baut ya dengan mengatur terlebih dahulu nilai torsinya, seperti itu. Atau kita bisa mengatur terlebih dahulu nilai torsinya lalu kita bisa mengencangkan baut, seperti itu. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi
yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya, 여러분. Oke, jadi ini kosakatanya ada 도면을 보다. 보다 itu melihat, kata 도면 itu adalah gambar sketsa, melihat gambar sketsa. Terus 기계 부품을 조립하다 itu merakit onderdil mesin. Terus 스패너 itu artinya adalah kunci pas ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 지금 itu sekarang. Sekarang koit sedang melakukan pekerjaan apa? Seperti itu. Ini ya, berarti yang ini kita masukkan. Jadi 도면을 보면서, 면서 artinya adalah sambil. Sambil melihat gambar sketsa, 기계 부품을 조립하고 있어요. Saya itu sedang merakit onderdil mesin. 무슨 공구로 작업하고 있어요? Jadi koit itu sedang bekerja. Ro itu dengan menggunakan peralatan apa atau dengan menggunakan alat apa. Jadi ini 스패너. 스패너로 작업하고 있어요. Saya itu sedang bekerja. Ro dengan menggunakan kunci pas. Seperti itu. Sekarang kita masukkan kosakata yang di bawahnya ya, 여러분 ya. Oke. Coba kita artikan kosakata yang di bawahnya. Ini ada 기계 itu mesin. 기계를 분해하다. Kata 분해하다 itu artinya adalah membongkar ya. Ini artinya adalah membongkar mesin. Terus 고정 원인을 찾다 itu mencari. Kata 원인 itu artinya adalah penyebab. Mencari penyebab 고장 itu kerusakan. Mencari penyebab kerusakan. Kata 육각 rinci itu adalah kunci L. Seperti itu. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 지금 sekarang sedang melakukan pekerjaan apa? Ini ya. Jadi ini kita masukkan. 기계를 분해하다. jadi 기계를 분해하면서 면서 sambil 기계를 분해하다 itu sambil 기계를 분해하면서 sambil membongkar mesin ya. 고장 원인을 찾고 있어요. Saya itu sedang mencari penyebab kerusakan. Jadi sambil membongkar mesin, saya itu sedang mencari penyebab kerusakan. 무슨 공구로 작업하고 있어요? Sedang melakukan pekerjaan atau sedang bekerja dengan peralatan apa? Jadi 육각 렌지로 작업하고 있어요. Sedang bekerja dengan menggunakan 육각 렌지. Itu kunci L. Seperti itu. Oke, sekarang bareng yang pengucapan ini kita dengarkan ya, 여러분 ya. Bisa kalian dengarkan sendiri ya. Nggak usah saya terangkan ini. 1. 갑지다. 앉자. 얹고. 2. 넓다. 8개. Sekarang kita lanjutkan yang 어휘, yang kosakata 2 ini ya, 여러분. Kosakata 2 ini adalah tentang 조립 및 분해 작업 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan 작업 itu pekerjaan, 분해 itu membongkar, 및 dan memasang atau merakit. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan bongkar dan pasang. Ya, yang pertama itu ada 1차 드라이버 itu adalah obeng minus. Kata 심자 드라이버 itu adalah obeng plus. Kata bearing itu adalah bantalan poros ya, 여러분 ya. Kalau kalian tidak tahu bantalan poros itu ini ya. Jadi ini modelnya kayak besi seperti ini itu ya, modelnya dari besi ini. Terus ini di dalamnya itu ada gotri-gotrinya itu yang kayak kelereng itu. Terus ini nanti bisa untuk memutar mesin ya, itulah yang dimaksud dengan bearing atau bantalan poros. Terus ini kio itu adalah persneleng, atau kio itu berasal dari bahasa Inggris ya, itu berasal dari gear ya, gear atau gigi itu kio atau gear gitu ya, gigi atau persneleng. Kata coil spring itu adalah pegas kumparan ya, pegas kumparan. Kata pulo itu penarik. Kata sujunki itu adalah water pass ya. Sujunki itu water pass. Kalau di materi kita di buku textbox IPS Topik 2015 itu kalau water pass itu bukan pakai sujunki ya. Bisa dengan kata supyongde. Mungkin kalian masih ingat lah ya, supyongde.
Supyeongtae itu juga water pass artinya ya. Supyeongtae. Gini tulisannya. Ya. Jadi water pass itu bisa pakai Supyeongtae atau bisa juga pakai Sujunki. Terus ini ada Yukakyong, itu adalah segi 6 ya Yarpun. Segi 6, kata Sakakyong itu segi 4, kata Wonyong itu lingkaran. Kata Mamutuita itu menjadi aus ya. Ini giginya tuh kemakan ini loh. Ini aus atau kemakan giginya. Terus ini kata Kyocheata itu menggantikan. Kata Kachoota itu membawa datang ya, mesti datang membawa ya, membawa datang itu saja. Kachoota membawa datang. Kata Senggita itu timbul atau menimbulkan juga bisa ya. Senggita itu timbul atau muncul juga bisa. Pyong-pyongata itu datar. Kata opsojita, kata opta itu tidak ada. Kalau opsojita itu menjadi tidak ada, kita artikan itu menjadi tidak ada, artinya adalah hilang. Kata cuk itu poros. Kata kyongsa kemiringan. Kata turakata itu memutar. Kata hekyol itu penyelesaian atau solusi. Kata hekyol. Jadi kalau ada kata hekyol, Bang Bob itu artinya adalah cara penyelesaian. Ya seperti itu. Terus kata caksok itu artinya adalah magnet. Sekarang kita lanjutkan Gerimel Puko. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangan wansong ngaseo, sempurnakanlah kalimatnya. Yang nomor 1 ya Yarpun. Kalau ada gambar seperti ini itu adalah Supyeongtae atau Sujunki, sama ya. Sujunkiro. Jadi bukan pakai ero tapi Sujunkiro. Gyeongsare 적정에서. Jadi kata 적정하다 itu mengukur. Jadi mengukur sudut kemiringan dengan menggunakan water pass. So, lalu pyongpyongan 곳에 기계를 설치해요. Memasang mesin ke tempat yang datar. Kata pyongpyongata itu datar. Kalau pyongpyonghan berarti yang datar. Sekarang yang nomor 2 ya Yarpun. Kalau ada gambar seperti ini di materi kita itu adalah pulau. Pulau itu adalah penarik ya. Kike bubumi tantanake 고정되어 있었어. Jadi kita penggal dari sini. Kata kike bubum. Jadi bubum itu adalah onderdil ya atau komponen. Onderdil mesin so sebab 고정되어 있었어 itu dalam keadaan terkunci. Jadi ada terkunci. Jadi kita artikan dalam keadaan terkunci itu ya. Sebab dalam keadaan terkunci secara kokoh atau secara kuat. Pulorel bukan pakai l tapi pulorel ya. Pulorel 사용해서 ya menggunakan penarik. So lalu 부품을 분리했어요. Memisahkan onderdilnya. Seperti itu ya. Jadi onderdil mesin sebab dalam keadaan terkunci secara kokoh maka menggunakan penarik lalu memisahkan onderdilnya. Sekarang yang nomor 3 ya Yarpun. Kike coil springel. Ini pakai L ya, bukan rel tapi L. Ya. Jadi kike coil springel 장착하여. Kata 장착 kata itu melengkapi. Jadi melengkapi pegas kumparan pada mesinnya. 부품들이 손상되지 않았습니다. Makanya itu tidak terjadi kerusakan pada onderdil mesinnya. Seperti itu ya. Jadi melengkapi pegas kumparan pada mesin, maka onderdil mesinnya itu tidak rusak. Seperti itu. Nomor 4, bearing. Bearing itu adalah bearing ya. Jadi itu poros itu ya, poros putaran itu. Bearingel ya pakai L bukan pakai rel tapi pakainya itu L. Bearingel 교체해서. Kata 교체하다 itu artinya adalah mengganti. Mengganti bearing. Bearing itu seperti ini ya, yang poros roda itu. Lalu 기계의 축이 부드럽게 돌아갑니다. Lalu ini kata Kikecuk itu artinya adalah poros. Porosnya mesin itu berputar secara halus. Seperti itu ya. Maksudnya itu mengganti bearing. Lalu maksudnya setelah mengganti bearing gitu ya mungkin artinya ya. Setelah mengganti bearing lalu putaran poros mesinnya itu berputar secara halus. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya Yarpun. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuknya kata kerja ditambah kata nenjungita
atau nen 중이에요 di belakangnya. Itu artinya adalah tengah atau sedang. Seperti itu ya Bun. Cara merangkainya gampang ya Bun ya. Misalnya ada kata mokta. Mokta itu artinya adalah makan ya. Mokta itu makan seperti ini. Tinggal danya ini dibuang ya Bun. Mokta danya dibuang, ditambah kata nen. Kalau mokta itu makan, kalau mongnen jung ya mongnen jung ini artinya adalah tengah makan atau sedang makan seperti itu. Misalnya ada kata kada. Kada itu artinya adalah pergi ya Yorbun. Ya, kata itu pergi. Kalau ka danya dibuang ditambah kata nenjung seperti ini, nenjungyeyo atau nenjungita itu artinya adalah tengah pergi. Ya, mokta makan, kalau mau nenjung tengah makan, kada pergi, kalau ka nenjung tengah pergi. Dan ini berlaku untuk semua kata kerja ya Yarbun ya. Misalnya ada kata ikta seperti ini, itu artinya adalah membaca ya Yarbun. Ikta itu membaca, kalau ik ya nenjung seperti ini artinya adalah nenjung artinya adalah tengah membaca atau sedang membaca. Itu kalau untuk kata kerja ya Rebun. Kalau untuk kata benda itu tidak perlu pakai nen ya, nennya itu dihilangkan. Kalau untuk kata benda, contoh ini seperti ini ya. Kata benda ditambah kata jungyeyo. Contohnya misalnya kungbu. Kungbu hata itu adalah kata kerja ya Bun. Kungbu hata. Kalian harus ingat ya. Kungbu hata itu artinya adalah belajar, maaf. Seperti ini. Kungbu hata itu artinya adalah belajar. Jadi kata kungbu ini adalah kata benda ya Bun. Kungbu itu kata benda. Kalau kungbu hata itu artinya adalah kata kerja. Jadi kata bendanya itu kungbu. Kalau kungbu hata itu melakukan belajar. Kungbu itu belajar kata benda. Kalau kungbu hata itu melakukan belajar, diartikan belajar. Itu sorry ini kata kerja ya, maaf. Ini kata kerja. Itu artinya adalah belajar. Jadi kalau kata benda ini kungbu jung itu artinya adalah tengah belajar seperti itu. Jadi kita ambil kata bendanya saja, kungbu jung. Kungbu jung seperti ini ya, kungbu jung. Nggak usah pakai kungbu nenjung, nggak perlu ya, karena ini adalah kata benda. Kungbu jungieyo seperti ini. Ini adalah tengah belajar. Dari sini paham ya Yarbun ya. Jadi pola kalimat jungita atau jungiyo itu bisa melekat pada kata kerja, bisa melekat pada kata benda. Kalau melekat pada kata kerja, maka ditambah kata nenjung. Kalau melekat pada kata benda, ya contohnya kata kungbu, itu kata benda, ya kungbu kata benda. Kita langsung tambah kata jungiyo di belakangnya, tanpa menambahi kata nen, seperti ini. Dari sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan contohnya. Ya nih, nenjungita itu melekat pada kata kerja untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan sedang berlangsung. Ya kita artikan tengah atau sedang gitu aja, simpel aja belajarnya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakatanya, yang ini ya, contohnya maksudnya itu. Oke, contohnya mari kita bahas. Bentar, saya ganti yang merah. Ya, contohnya 지금 저렇게 제품을 신는 중입니다. 지금 itu sekarang. Sekarang saya itu tengah atau saya itu sedang memuat. Nenjung itu sedang atau tengah ya. Saya itu sedang atau tengah memuat produk ke truk seperti itu, ke truk. Terus bawahnya 반장님은 지금 사장님과 이야기를 나누는 중이에요. Jadi kita penggal dari sini 반장님 itu Pak Mandor, nenjungyeyo artinya adalah tengah atau sedang. Pak Mandor tengah berbagi cerita dengan ini 사장님 itu adalah bos perusahaan sekarang seperti itu. Terus bawahnya 도면을 보면서 jadi sambil melihat gambar sketsa 작업 순서를 확인하는 중이니까 dikarenakan saya itu nenjung itu tengah memeriksa urutan kerja, atau kita artikan dikarenakan saya tengah memeriksa urutan kerja sambil melihat gambar sketsa 잠시만 기다려 주세요. Saya mohon untuk 기다리다, menunggunya sebentar. Seperti itu. Ini tadi ketika digunakan dengan kata benda, ya udah saya jelaskan tadi ya. Jadi nenjungita atau nenjungyeyo itu bisa melekat pada kata benda, itu tinggal ditambahi tadi ya. Ditambah kata jungita di belakangnya, ini seperti ini.
kalau melekat pada kata benda. Contohnya ini 기계가 작동 조일 때는 ya saat kata jung itu adalah tengah ya. Jadi 기계가 작동 중일 때, jadi saat tengah mengoperasikan mesin, maksudnya itu saat tengah mesin beroperasi gitu ya. Saat tengah mesin beroperasi, 전원을 끄지 마세요. Janganlah mematikan sumber listriknya. Seperti itu. Jadi 작동 itu beroperasi. Kalau 작동 중 itu artinya adalah tengah beroperasi. Kalau 작동 중일 때 saat tengah beroperasi mesinnya itu ya, janganlah mematikan sumber listriknya. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 1 ini ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Kata 골라 itu pilih ya. Kata 것 ini artinya adalah hal atau itu pengganti dari kosakata ya. Jadi pilihlah kosakata yang benar. 보기와까지 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Oke, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya. Kata pulta itu artinya adalah melepas. Cuita itu mengencangkan. Kata kajauta itu membawa datang. Pocangata itu membungkus. Punehata itu membongkar ya, membongkar. Oke, kita lanjutkan. Buki contohnya ya 여러분. 생산된 제품을 출하려고 지금 보장하는 중입니다. Kalau ada kata 는 중이에요 itu artinya adalah tengah atau sedang ya. Kata 지금 itu sekarang. Jadi saya sekarang ya tengah membungkus. Relnya di sini ya 여러분 ya. Jadi kalau relnya di sini kita artikan dulu ke kiri karena relnya di sini. Ini adalah objeknya gitu ya. Saya sekarang tengah membungkus produk yang itu artinya yang telah ya. Produk yang telah diproduksi karena saya berniat untuk culahata itu mengirim ya. Berniat untuk mengirimkannya. Jadi artinya adalah saya sekarang tengah membungkus produk yang telah diproduksi karena saya berniat untuk mengirimkannya atau mengirimkannya ya, memberangkatkannya dari gudang gitu ya. Cula atau itu mengirim. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya, bentar saya ganti yang warna hijau aja biar terang. Oke, yang nomor 1 조립이 잘못되어서. Kata 잘못 itu artinya adalah tidak bisa melakukan dengan baik. Kata 잘못 bisa juga diartikan salah ya 여러분. Kata 잘못 bisa diartikan salah, bisa juga diartikan tidak bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita artikan 조립이 잘못되어서 지금 제품을 분해하는 중입니다. Ya, jadi 중 itu artinya adalah tengah. Saya itu tengah ya. Saya itu tengah membongkar produk sekarang. Sebab salah perakitannya. Seperti itu ya. 조립이 잘못되어서. Jadi sebab salah dalam perakitannya, maka saya itu tengah membongkar produk sekarang ini. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 지금 스패너로 너트를 단단하게 조이는 중입니다. 는 중입니다. Artinya adalah tengah. Saya tengah 조이다. mengencangkan. Secara kokoh ya. Karena relnya di sini kita artikan di sini dulu ya. Saya tengah mengencangkan mur secara kokoh dengan menggunakan kunci pas sekarang. Atau kita artikan saya sekarang tengah mengencangkan mur secara kokoh dengan menggunakan kunci pas. Nomor 3, 고장난 제품을 수리하려고 1차 드라이버로 나사못을 부는 중입니다. Jadi kata 는 중입니다 artinya adalah tengah. pu itu artinya adalah berasal dari pulta, itu melepas ya. Saya tengah melepas skrup ya dengan menggunakan ilca driver, itu obeng minus ya. Dengan menggunakan obeng minus karena saya itu berniat untuk memperbaiki produk yang rusak seperti itu atau produk yang terjadi kerusakan. Nomor 4, 조립할 부품을 창고에서 가져오는 중입니다. Jadi saya nenjung itu saya tengah membawa datang
Relnya di sini ya pun kita artikan ke kiri dulu. Saya tengah membawa datang onderdil yang, kata L ini artinya adalah yang akan. Onderdil yang akan dirakit dari gudang. Jadi saya tengah membawa datang onderdil yang akan dirakit dari gudang. Sekarang yang latihan 2 ya pun. Almajin gosel kula, jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Tewa를 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya. Oke, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Ada kata 분류하다, itu artinya adalah mensortir atau mengelompokkan ya. Kata 교체하다 itu artinya adalah mengganti. 확인하다 itu mengecek atau memastikan. Kata 점검하다 itu memeriksa, seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 1 ya pun yang sudah saya kerjakan biar lebih cepat ya. Yang nomor 1, 지금 뭐 하고 있어요? 지금, sekarang, koit sedang melakukan apa? 부품을 조립하려고 도면을 확인하는 중이에요. 는 중이에요 artinya adalah tengah atau sedang ya. Jadi saya itu tengah mengecek ya. Saya itu tengah mengecek atau memeriksa 도면 itu gambar sketsa ya, karena Ryoko saya itu berniat untuk merakit onderdil, seperti itu. Nomor 2, 지금 작업을 시작할 수 있어요 ya. 지금 sekarang, el-suit artinya adalah bisa. Sekarang apakah bisa mulai? Sejak kata itu mulai, 작업 kerja, seperti itu. Sekarang apakah bisa mulai kerja? 아니요, 기계가 작동하지 않아서. tidak, mesinnya, 기계 itu mesinnya, so itu sebab. Mesinnya sebab tidak beroperasi. 기계를 점검하는 중이에요. Jadi saya itu nenjung, tengah memeriksa mesinnya. Nomor 3, 이 드라이버들은 왜 여기에 있어요? Jadi 드라이버 itu obeng atau drei ya. Obeng-obeng ini, kenapa kok berada di sini? Seperti itu. 지금 마모된 드라이버들을 교체하는 중이에요. Kata는 중이에요 artinya adalah tengah. Ya, jadi 지금 sekarang saya itu tengah mengganti obeng-obeng yang telah aus ya. Kata en ini artinya adalah yang telah ya, yang telah aus atau yang telah kemakan giginya itu ya. Nomor 4, 고장난 기계의 부품은 ya, kita penggal dari sini. 부품 itu onderdil ya, onderdil mesin. Kata en ini artinya adalah yang telah ya. Onderdil mesin yang telah rusak. 도착했어요, apakah sudah tiba? Seperti itu ya 여러분. 네, 아까 도착했어. Ya, tadi itu sudah tiba. Ya, tadi itu telah tiba. So, lalu 지금 부품을 그 길에 따라 분류하는 중이에요. Jadi, ya, tadi itu, kata aka itu tadi ya, tadi sudah tiba. Lalu 지금 sekarang, nenjung saya itu tengah mensortir ya, atau mengelompokkan relnya di sini ya, mengelompokkan onderdilnya tara sesuai dengan besarnya atau sesuai dengan ukurannya. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan 2 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Panjangnim dan Agung ya. Panjangnim ini kita anggap aja ini mandor gitu ya. Pak Mandor berkata, 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 지금 sekarang koit sedang melakukan pekerjaan apa? Lalu Agung menjawab, 나사못을 조이는 중입니다. nenjung artinya adalah tengah. Saya tengah cuida, mengencangkan. Saya tengah mengencangkan skrup. Seperti itu. 방금 조립이 끝났는데. 방금, baru saja saya itu telah menyelesaikan perakitan. 근데, akan tetapi, 이 부분이 단단하게 고정이 안 되어 있었어요. Akan tetapi, bubun itu bagian. Kalau i bubun itu bagian ini. Akan tetapi bagian ini atau di bagian ini itu tidak bisa terkunci atau tidak bisa terkencangkan secara kokoh. Seperti itu.
Lalu yang panjang nim ini menjawab 여기는 공간이 좁아서 여기. Di sini so itu sebab. Di sini sebab ruangannya itu sangatlah sempit, gitu ya. 자석식 드라이버로 조립해야 될 거예요. itu mungkin ya, mungkin akan. Mungkin seharusnya, kata yatu itu harusnya. Mungkin seharusnya kamu itu merakitnya, jorip atau itu merakitnya ro, itu dengan menggunakan 자석식 드라이버, itu obeng magnetik. Ya, seperti itu. 한 손으로 나사와 드라이버를 다룰 수 있었어. So itu sebab. Kata el-suit artinya adalah bisa. Sebab bisa, daruda itu artinya adalah mengerjakan atau memegang ya. Jadi sebab kamu bisa memegang atau sebab kamu bisa mengerjakan, memegang ya, kita akan memegang ya. Sebab kamu bisa memegang obeng dan skrupnya dengan menggunakan satu tangan, seperti itu. 좁은 곳에 있는 나사를 쉽게 조일 수 있어요. maka kamu bisa mengencangkan, relnya di sini ya yarabbun, bisa mengencangkan skrup yang ada di tempat yang sempit tadi itu 쉽게, secara mudah. 공구함에 있으니까 dikarenakan ada di kotak peralatan, maksudnya itu tadi ya, yang obeng magnetiknya itu dikarenakan ada di kotak peralatan. 그걸로 작업해 보세요. cobalah bekerja dengan menggunakan itu, maksudnya dengan menggunakan obeng magnetik tadi. Lalu yang Agung menjawab, 네, 자석식 드라이버로 다시 조립해 보겠습니다. akan, saya akan mencoba merakitnya lagi dengan menggunakan obeng magnetik, seperti itu. Lalu yang panjang nim menjawab, 그리고 작업할 때, oh iya, kemudian saat kamu bekerja nanti, 이물질을 자주 제거해 주세요. jadi 제거하다 itu menyingkirkan atau menghilangkan. Kalau 제거해 주세요 itu saat bekerja nanti kamu itu, saya mohon untuk, jaju itu sering ya, sering menyingkirkan ya, sering menyingkirkan benda-benda asing, seperti itu. 자석에 금속 이물질이 쉽게 붙어요. itu karena sebab ini ya, logam benda asing ini itu mudah menempel ya, kata ini menempel secara mudah atau mudah menempel pada magnet, seperti itu. Coba kita mari dengarkan listeningnya di track 215 ya 여러분 ya. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 나사못을 조이는 중입니다. 방금 조립이 끝났는데 이 부분이 단단하게 고정이 안 되어 있어서요. 여기는 공간이 좁아서 자석식 드라이버로 조립해야 될 거예요. 한 손으로 나사와 드라이버를 다룰 수 있어서 좁은 곳에 있는 나사를 쉽게 조일 수 있어요. 공구함에 있으니까 그걸로 작업해 보세요. 네, 자석식 드라이버로 다시 조립해 보겠습니다. 그리고 작업할 때 이물질을 자주 제거해 주세요. 자석에 금속 이물질이 쉽게 붙어요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, Agung 씨는 지금 무엇을 하고 있어요? jadi saudara Agung 지금 sekarang sedang melakukan apa? Jadi jawabannya tadi adalah 나사못을 조이는 중이에요. jadi Agung itu tengah mengencangkan skrup ya, seperti itu. Nomor 2, 왜 자석식 드라이버를 사용해야 돼요? 왜 itu kenapa? Kenapa kok harus menggunakan obeng magnetik ya? Kenapa kok harus menggunakan obeng magnetik? Di artikel tadi, di percakapan tadi itu adalah 공간이 좁아서요. itu sebab ruangannya sangatlah sempit, seperti itu.
Selanjutnya, Jesyuten Pyoyonul Waryongayo, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewae Puseo. Cobalah untuk bercakap-cakap ya Yarabun. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini saya besarkan. Oke. Cakap kunggurel congriata. Kata congriata itu merapikan, ya merapikan. Kunggu itu peralatan cakap kerja, merapikan peralatan kerja. Kunggu sangterel wakinata itu artinya adalah memeriksa kondisi peralatannya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya yang ini. Musen cakapel haku isaya. Jadi koit itu sedang melakukan pekerjaan apa? Jikem cakap kunggurel congrianen jung입니다. Jikem sekarang saya itu nenjung itu tengah. Sekarang saya itu tengah merapikan peralatan kerja. Lalu cakap kunggurel congri하면서 sambil merapikan peralatan kerja. Kunggu 상태를 확인하세요. Jadi periksalah kondisi peralatannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya Yarbun ya. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Oke. Kosakata yang di bawahnya 도면을 확인하다 artinya adalah memeriksa gambar sketsa. Lalu 필요한 부품을 적어놓다. Kata coko itu mencatat ya. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata nota, meletakkan ini kita coret saja. Kita fokus ke kata kerja yang ini saja, yang coko. Jadi, 필요한 부품을 적어놓다. Coko itu artinya mencatat atau menulis ya. Mencatat onderdil yang diperlukan. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. 무슨 작업을 하고 있어요? Koit sedang melakukan pekerjaan apa? 지금 도면을 확인하는 중입니다. Jadi, 지금 sekarang saya itu nenjung tengah memeriksa gambar sketsa. Seperti itu. 도면을 확인하면서 jadi ini ganti masukkan sini ya. 도면을 확인하면서 sambil memeriksa gambar sketsa ya. 필요한 부품을 적어놓으세요. Jadi 필요한 부품을 적어놓으세요. Jadi catatlah atau tulislah onderdil yang diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya 유용한 표현. Jadi ekspresi yang bermanfaat atau ungkapan yang bermanfaat itu adalah 지금 통화 괜찮으세요. Kata 지금 sekarang, kata 통화 itu menelpon ya, 통화 itu menelpon, 괜찮으세요 itu tidak apa-apa. Jadi 지금 통화 괜찮으세요? Apakah tidak apa-apa jika saya menelpon sekarang? Atau kita artikan, apakah tidak keberatan jika saya menelpon sekarang? Seperti itu ya. Coba percakapannya, ini percakapannya. 반장님, 지금 통화 괜찮으세요? Pak Mandor, apakah tidak apa-apa jika saya menelpon sekarang? 네, 괜찮아요. Ya, tidak apa-apa atau ya tidak masalah. 무슨 일 있어요? Ada masalah apa sih? Ya, ada masalah apa atau ada kepentingan apa seperti itu. Coba kita dengarkan ya, Bun, di track 216 ini. 지금 통화 괜찮으세요? 반장님, 지금 통화 괜찮으세요? 네, 괜찮아요. 무슨 일 있어요? Sekarang kita lanjutkan munwawa 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya 여러분. 한국의 자동차 산업, 산업 industri 자동차 mobil 한국 Korea. Jadi industri mobilnya Korea. Mari kita bahas pelan-pelan industri mobilnya Korea. 자동차 산업은 한국의 주요 성장 동력 산업의 하나입니다. 하나 itu satu, kita artikan salah satu. 산업 industri, 동력 pendorong, 성장 pertumbuhan, 주요 utama 한국 Korea 산업 industri 자동차 mobil. Kita penggal dari sini ya 여러분. 자동차 산업은 industri mobil itu adalah salah satu industri pendorong pertumbuhan utama Korea. 한국은 수주를 중심으로 자동차 산업을 꾸준히 발전시켜 mengembangkan 꾸준히
terus-menerus 산업 industri 자동차 mobil 중심으로 dengan berpusat 수출 ekspor. Jadi 한국은, kita panggil dari 한국은, Korea itu mengembangkan secara terus-menerus industri mobilnya dengan berpusat pada ekspornya. Ya, dengan berpusat pada ekspor. 2023년 기준 세계 5위의 자동차 생산국이 되었습니다. 이돼 artinya menjadi. 이되었 artinya adalah telah menjadi. 생산국 negara pemproduksi 자동차 mobil. 5위 peringkat 5. 기준 standar 세계 dunia. Jadi pada tahun 2023 Korea itu telah menjadi negara pemproduksi mobil peringkat 5 standar dunia. Seperti itu. 2023년 세계 자동차 시장의 점유율을 보면 jika melihat persentase penguasaan pasaran mobil dunia tahun 2023, 일본이 29.1%로 1위, 유럽이 24.9%로 2위, 3위는 17.9%의 중국이며 점유율을 8.5%의 한국은 15.2%인 미국에 이어 5위를 차지하였습니다. Jadi 차지하였습니다 itu menguasai atau menempati ya. Jika melihat persentase penguasaan pasaran mobil dunia tahun 2023, kata Ilpon itu adalah Jepang ya. Jepang ini telah menempati atau telah menguasai gitu ya peringkat pertama ya, Jepang itu dengan persentasenya 29,1%. Lalu Eropa ini telah menempati peringkat yang kedua dengan persentase 24,9%. Lalu peringkat yang ketiga, Samwi, itu adalah Cina dengan persentase penguasaan 17,9%. Lalu Korea dengan 8,5% persentase penguasaan. Kemudian Amerika, Mikuk itu Amerika ya. Ini menempati peringkat yang kelima yaitu Amerika Serikat dengan persentase penguasaannya adalah 15,2%. Selanjutnya, 한국의 주요 자동차 회사들은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 현재 세계 시장에서 선두적인 역할을 하고 있습니다. 역할을 하고 있습니다. itu memiliki peran 선두적 terdepan. 시장에서 di pasaran se계 dunia 현재 saat ini 바탕으로 melalui basis 경쟁력 daya saing global itu global. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Jadi perusahaan-perusahaan mobil utama Korea itu memiliki peran yang terdepan di pasaran dunia saat ini melalui basis daya saing global. 한국에는 현대자동차, 기아자동차, KGM, 한국GM, 르노코리아 등 다양한 기업이 있는데, jadi 한국에는 di Korea tayangan 기업 itu berbagai macam perusahaan atau berbagai perusahaan. Renault Korea ini adalah nama-nama merek mobil ya. Jadi di Korea itu ada berbagai perusahaan, yaitu perusahaan Hyundai. Hyundai itu adalah Hyundai ya, merek mobil Hyundai. Lalu Kia Ja동차, mobil Kia. Lalu KGM, lalu Hankook GM, lalu Renault Korea dan lain-lain. Akan tetapi kejung di antara merek-merek tersebut atau di antara perusahaan-perusahaan tersebut, Hyundai 자동차는 ya ini mobil Hyundai itu 2023년 자동차 판매량에서 세계 3위를 차지한 글로벌 기업입니다.
Akan tetapi di antara merek-merek tersebut ya, di antara merek Kia, merek KGM, merek Hankook GM ini, lalu Renault Korea ini, di antara merek-merek tersebut itu mobil Hyundai itu adalah perusahaan global yang menempati atau yang menguasai peringkat 3 dunia di jumlah penjualan mobilnya pada tahun 2023. Selanjutnya, 한국의 자동차 기업들은 최근 전기차나 수소차와 같은 친환경 자동차 분야의 기술 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 투자, investasi. 투자를 하고 있습니다. Itu berinvestasi, 많은 yang banyak, 개발에 pada pengembangan 기술 teknologi punya bidang 자동차 mobil, 친환경 ramah lingkungan, 같은 yang seperti, 수소차 kendaraan hidrogen, atau 전기차 kendaraan listrik. 최근 akhir-akhir ini. 기업들은 perusahaan-perusahaan 자동차 mobil, Hankook Korea. Kita penggal dari sini ya 여러분. 기업들은 perusahaan-perusahaan mobil Korea, 최근 baru-baru ini atau akhir-akhir ini, mereka itu berinvestasi, 많은 yang banyak. Maksudnya itu mereka itu banyak berinvestasi pada pengembangan teknologi bidang mobil ramah lingkungan yang seperti 수소차 kendaraan hidrogen atau 전기차 kendaraan listrik. Lalu 친환경 자동차 분야의 기술 혁신을 바탕으로 현대 자동차와 기아 자동차는, kita penggal dari sini. 기아 자동차 mobil Kia, 현대 자동차 mobil Hyundai, 바탕으로 melalui basis 혁신 inovasi 기술 teknologi punya bidang 자동차 mobil 친환경 ramah lingkungan. Jadi kita artikan, mobil Kia dan mobil Hyundai melalui basis inovasi teknologi bidang mobil ramah lingkungan 2024년 1분기를 기준으로 전기차 판매 실적에서 세계 4위에 오르기도 했습니다. Itu telah juga mengalami kenaikan 4위에 pada peringkat keempat. Segi dunia 실적에서 di rekor ya, 판매 penjualan 전기차 kendaraan listrik 기준으로 secara standar 1분기 kuartal 1 atau 1 kuartal ya, yaitu 3 bulan tahun 2024. Jadi ini ya, tahun 2024 ini itu telah mengalami kenaikan juga menjadi peringkat keempat dunia dengan rekor penjualan kendaraan listriknya itu dengan standar 1 kuartal atau 3 bulan itu pada tahun 2024. 또한 미래 자동차 기술의 핵심인 자율주행 기술의 연구와 개발에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. Jadi kata aki itu artinya adalah hemat ya yarbun. Akita itu hemat. Kalau akijian itu artinya tidak hemat. Jadi kalau akijianko ismida ini kita artikan itu adalah tidak menghemat biaya atau tidak tanggung-tanggung gitu ya yarbun ya. Toan itu dan lagi. Dan lagi akijianko ismida itu tidak tanggung-tanggung. Tuja itu berinvestasi. To itu juga kebalik pada pengembangan. Yongku itu penelitian ya, kata gisul teknologi, 자율주행 itu penggerak otonom, ya, hengsim itu inti atau pusat, gisul teknologi 자동차 mobil, mire masa depan. Jadi dan lagi mereka itu tidak menghemat atau tidak tanggung-tanggung untuk berinvestasi juga pada pengembangan dan penelitian teknologi penggerak otonom yang nantinya itu menjadi pusat atau menjadi inti teknologi mobil masa depan. Oke Neo, mari coba kita periksa ya, coba
조립 공구와 부품의 명칭을 활용하여 대화할 수 있다. Jadi kita bisa berdialog ya, atau bercakap-cakap memanfaatkan namanya onderdil dan peralatan perakitan. Maksudnya alat untuk merakit gitu ya. 공구 사용법에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang cara penggunaan peralatan. Lalu bawahnya 지금 하고 있는 일을 표현할 수 있다. Kita bisa mengekspresikan pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang nomor 1 ini. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, ini 드라이버입니다. Ya, 드레이 ya, obeng berarti yang nomor berapa ya pun? Ya, obeng berarti yang nomor 3. obeng atau 드레이 ya ini ya. 정답은 3번입니다. nomor 2. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu apa? Kata speno. Speno itu apa? Speno itu adalah kunci pas. Yang ada hubungannya itu yang nomor berapa? Nomor 1, 기계 itu mesin. Nomor 2, 공구 peralatan. Nomor 3 itu 자재 itu bahan dasar atau bahan utama. Nomor 4 itu bu품, onderdil atau komponen. Ya, jadi jawabannya itu kalau kunci pas itu termasuk apa? Termasuk dalam kategori 공구 peralatan. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 밑줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar, bubun itu bagian, yang bagiannya itu 밑줄 진 itu telah digarisbawahi di antara berikut ini. Jadi pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya itu yang nomor 1, 2, 3, 4 ini yang digarisbawahi kalimatnya, yang betul itu yang nomor berapa. Seperti itu aja lah ya. Nomor 1, betul atau tidak ini kalimatnya. 펜지로 절사를 재요. Kata 재요 ini artinya adalah mengukur ya 여러분 ya. Mengukur kawat dengan menggunakan tang. Betul atau salah? Mengukur kawat dengan menggunakan tang. Salah ya 여러분 ya. Jadi yang betul bukan mengukur ya. Anggap aja ini kalau kawat itu dengan tang itu dipotong ya. 잘라요. Seperti itulah ya. 잘라요. Memotong kawat dengan menggunakan tang itu juga bisa. Tapi kalau mengukur itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau menjepit bisa, menjepit kawat dengan menggunakan tang ya. 지퍼요. 지퍼요 itu menjepit ya. Ini juga bisa ya. 지퍼요. 지퍼요 itu menjepit. Jadi 펜지로 절사를 짚어요. menjepit kawat dengan menggunakan tang, atau 펜지로 절사를 잘라요. memotong kawat dengan menggunakan tang itu bisa. Tapi kalau mengukur kawat kan nggak bisa memakai tang itu. Oke, jadi nomor 1 ini tidak sesuai. Nomor 2, 니퍼로 절사를 뚫어요. Kata 뚫어요 itu melubangi ya 여러분 ya. Melubangi kawat dengan menggunakan tang potong ya, melubangi kawat. Masa kawat dilubangi, jadi nggak masuk ya. Jadi ini kurang cocok ya. Anggap aja ini 절사를 잘라요. Ya, ini betul 잘라요 yang bisa. Kalau memotong kawat dengan menggunakan tang potong itu bisa. Tapi kalau melubangi itu nggak bisa ya. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 스패너로 너트를 묶어요. Kata 묶어요 ini artinya adalah mengikat ya. Mengikat mur dengan menggunakan kunci pas. Masa kunci pas diikat dengan menggunakan mur ya, masa mur diikat dengan menggunakan kunci pas, kan kurang cocok ya. Jadi itu anggap aja ini bisa dipakai 조여요, itu mengencangkan juga bisa ya. 조여요 itu mengencangkan, ini juga bisa 조여요. Jadi 스패너로 너트를 조여요, mengencangkan mur dengan menggunakan kunci pas itu bisa. Atau 풀어요 itu juga bisa ya, 풀어요 ya, melonggarkan atau melepas ya. 풀어요 ini bisa. Jadi 스패너로 너트를 풀어요, melepas mur dengan menggunakan kunci pas itu bisa. Tapi kalau mengikat mur dengan menggunakan kunci pas ini jelas nggak bisa. Kecuali kalau mengikat tali itu bisa ya. Ken itu tali. Kalau kenel mukoyo itu bisa mengikat tali. Oke. Jadi nomor 3 itu tidak sesuai, nggak bisa ya. Nomor 4, 드라이버로 나사를 돌려요.
tulyoyo atau ini dia akan memutar ya teman ya, memutar skrup dengan menggunakan obeng ya, memutar skrup dengan menggunakan obeng ya, ini bisa. Jadi obeng kan diputar dengan skrup. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang betul kalimatnya itu adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan ya, seperti itu. Pinggan tuh yang ini ya pun ya. Oke, soalnya seperti ini. 오늘은 기계 점점점점을 하는 날입니다. Jadi 오늘 itu adalah hari ini. Hari ini adalah hari yang melakukan titik-titik-titik mesin. 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. Kata 작동하다 itu mengoperasikan. Kalau 제대로 itu dengan sepantasnya. Jadi kalau 제대로 작동하는지 itu artinya adalah nenji itu apakah sudah beroperasi dengan sepantasnya atau belum. 확인해야 합니다. Kita itu harus memeriksanya atau kita itu harus memastikannya. Seperti itu ya teman ya. Kira-kira itu hari ini itu adalah hari ngapain mesin, seperti itu ya pertanyaannya itu. Jadi nomor 1 hari membersihkan mesin. Nomor 2 pocang, hari membungkus mesin. Nomor 3 점검 itu adalah hari memeriksa mesin. Nomor 4 itu 분류 itu adalah hari memilah atau mensortir mesin, seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya pun ya. Jadi 오늘은 기계 점검을 하는 날입니다. Hari ini adalah hari memeriksa mesin. Jadi apakah sudah beroperasi dengan sepantasnya atau belum? Kita itu harus memeriksanya atau harus memastikannya. 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi silakan pilih atau pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi tulisan atau artikel yang akan kita baca di bawah ini. Oke, mari kita baca ya 여러분 ya. 한국의 자동차 산업은 한국 경제 성장을 이끄는 중요한 산업 중 하나입니다. 하나, salah satu, 중, di antara 산업 industri, 중요한 yang penting, 이끄는 yang menarik perhatian, 성장 pertumbuhan 경제 ekonomi Hanguk Korea. 산업 industri 자동차 mobil Hanguk Korea. Kita penggal dari sini ya 여러분. Industri mobil Korea itu adalah salah satu di antara industri yang penting yang menarik perhatian pertumbuhan ekonomi Korea. 2023년 기준 한국의 자동차 시장 점유율은 일본, 유럽, 중국, 미국에 이어 세계 5위입니다. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Kata 점유율 itu artinya adalah persentase penguasaan 시장 itu pasaran 자동차 mobil Hanguk Korea 기준 standar. Jadi persentase penguasaan pasaran mobil Korea dengan standar tahun 2023 일본, 유럽, 중국, 미국에 이어 세계 5위입니다. Itu Korea itu menempati peringkat yang ke-5 dunia. Yang pertama itu adalah Jepang, peringkat pertama, peringkat kedua itu Eropa, peringkat 3 itu Cina, peringkat 4 itu Amerika Serikat, dan seterusnya itu adalah peringkat 5, yaitu adalah Korea Selatan, itu ya. 한국의 자동차 회사들은 미래의 자동차 기술인 전기차, 수소차와 같은 친환경 자동차 기술과 자율주행 기술 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. Jadi kita penggal dari sini ya Bunda. 투자를 하고 있습니다 itu berinvestasi, 많은 yang banyak, 개발 itu pada pengembangan, 개발에 pada pengembangan gisul teknologi. 자율주행 itu adalah penggerak otonom,
Kwa itu dan, 자동차 기술, teknologi mobil, 친환경 ramah lingkungan, 가전 yang seperti 수소차 itu kendaraan hidrogen, 전기차 kendaraan listrik, 기술인 itu yang teknologi, 자동차 itu mobil, 미래 masa depan. Jadi kita artikan seperti ini ya Bun ya. 한국의 자동차 회사들은 perusahaan-perusahaan mobil Korea itu berinvestasi yang banyak. Maksudnya mereka itu banyak berinvestasi pada pengembangan teknologi penggerak otonom dan teknologi mobil ramah lingkungan, 가전 yang seperti dengan mobil kendaraan hidrogen, lalu kendaraan listrik yang teknologi mobilnya itu ya, yang teknologi mobilnya yang merupakan teknologi mobil masa depan, maaf ya, yang merupakan teknologi mobil masa depan, seperti itu. Jadi yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa ya Bu? Nomor 1, 미국은 2023년에 세계에서 가장 많은 자동차를 생산했습니다. Jadi Mikuk itu Amerika Serikat itu telah memproduksi mobil yang paling banyak di dunia pada tahun 2023. Padahal yang memproduksi mobil terbanyak itu bukan Amerika Serikat ya, tapi peringkat pertama adalah Ilpun. Ilpun itu adalah Jepang. Jadi salah ya Yarbun ya. Nomor 2, 한국의 자동차 기업들은 ya, kita penggal dari sini perusahaan-perusahaan mobil Korea 수소차 개발에 투자를 하지 않습니다. Mereka itu tidak berinvestasi pada pengembangan kendaraan hidrogen. Padahal Korea itu berinvestasi ya, banyak berinvestasi pada kendaraan hidrogen dan kendaraan listrik. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 한국의 자동차 기업들은, kita penggal dari sini, perusahaan-perusahaan mobil Korea 자율주행 기술 개발에 관심이 없습니다. Jadi perusahaan-perusahaan mobil Korea itu tidak ada minat ya, tidak ada minat pada pengembangan teknologi kendaraan otonom ya, teknologi penggerak otonom. Padahal tadi itu mereka mempunyai minat ya, makanya mereka itu berinvestasi. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai ya Bun ya. Nomor 4, 2023년 한국의 자동차 시장 점유율은, jadi persentase penguasaan pasaran mobil Korea pada tahun 2023 세계에서 5번째로 높습니다. Itu paling tinggi, yang ke nomor 5 di dunia. Maksudnya itu ini ya, persentase penguasaan pasaran mobil Korea tahun 2023 itu adalah tertinggi yang ke nomor 5. Maksudnya itu peringkat 5 itu ya. Jadi Korea ini kan tadi peringkat 5 ya Bun ya, di dunia. Jadi nomor 4 ini sesuai. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya Bun ya. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 다른 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 플라이어가 의자 위에 있어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 플라이어가 의자 위에 있어요. Jadi 플라이어 itu adalah tang pembengkok itu ya, tang pembengkok atau tang yang lancip gitu aja lah ya. Jadi 플라이어 atau tang pembengkok itu ada di atas kursi, seperti itu ya, ada di atas kursi. Berarti jawabannya yang gambar nomor berapa? Oke, ini ya, tang pembengkok atau tang lancip seperti ini itu. Jadi ada di atas kursi, berarti jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Opsi yang nomor 1,
Jika al-qayayo. Al-qayayo artinya adalah mungkin akan. Jika, saya. Jadi jika itu sayalah yang. Jadi sayalah yang mungkin akan melakukannya. Itu nomor 1. Nomor 2, hunja al-qayayo. Jadi al-qayayo mungkin akan melakukannya sendirian. Nomor 3, neil buto al-qayayo. Al-qayayo mungkin akan melakukannya mulai besok. Ya, jadi mungkin akan melakukannya itu mulai besok. Nomor 4, Jakob Jangeso al-qayayo. Al-qayayo mungkin akan melakukannya di tempat kerja. Seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan di sininya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 언제 부품 조립을 시작할 거예요? 1. 제가 할 거예요. 2. 혼자 할 거예요. 3. 내일부터 할 거예요. 4. 작업장에서 할 거예요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 언제 부품 조립을 시작할 거예요. Jadi 언제 itu kapan, 할 거예요 kapan kemungkinan akan memulai merakit onderdilnya, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kapan mungkin akan mulai merakit onderdilnya, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Neil buto 할 거예요. Mungkin akan melakukannya itu mulai besok. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은, dua orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, opsi pertama, Jakob tuku itu adalah peralatan kerja. Nomor 2, Jakob sunso, urutan kerja. Nomor 3, Jakob sikan itu adalah jam kerja. Nomor 4 itu Jakob 장소. 장소 itu tempat ya. Kalau Jakob 장소 berarti tempat kerja. Seperti itu. Oke, coba nomor 3 kita dengarkan di sininya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 나사는 뭐로 조여야 돼요? 나사가 커서 제일 큰 드라이버로 조여야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 이 나사는 뭐로 조여야 돼요. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Kata nasa itu artinya ada sekrup ya. Kalau 이 nasa berarti sekrup ini. Sekrup ini ya 돼요 itu harus. Harus, kata 조이다 itu mengencangkan. Jadi harus dikencangkan dengan menggunakan apa, seperti itu ya. Jadi sekrup ini harus dikencangkan dengan menggunakan apa? 나사가 커서. So itu sebab ya. Sebab sekrupnya besar. 제일 큰 드라이버로 조여야 돼요. Harus mengencangkannya dengan menggunakan obeng yang 제일, paling besar. Seperti itu. Berarti nomor 3 ini, dua orang ini sedang berbicara tentang apa ya, Bun? Jadi jawabannya berbicara tentang Jakob tuku. Jadi peralatan kerja. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya, 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau dengan kata yang berhubungan. Seperti itu ya Bun ya. Coba opsi yang pertama, 필요한 기계를 미리 준비하세요. Jadi 준비하다 itu mempersiapkan. Kalau 준비하세요 berarti persiapkanlah miri, terlebih dahulu mesin yang diperlukan. Jadi seperti itu ya. Jadi persiapkanlah lebih dulu mesin yang diperlukan. Nomor 2, opsi yang kedua, 작동을 멈추고, kata 멈추 itu berhenti atau menghentikan. Jadi hentikan pengoperasiannya, kemudian 점검을 요청합시다. Mari
meminta memeriksanya. Seperti ya, mari minta untuk memeriksanya. Nomor 3, 도면을 보고. Jadi lihatlah gambar sketsa. Jadi melihat gambar sketsa. Kemudian 작업 순서를 확인할게요. Aku akan memeriksa urutan kerjanya. Jadi melihat gambar sketsa, kemudian saya akan memeriksa urutan kerjanya. Seperti itu ya. Jadi melihat gambar sketsa, kemudian aku akan memeriksa urutan kerjanya. Nomor 4, 작업하기 전에. 기존에 itu sebelum. Sebelum bekerja, 조립 부품을 가져오세요. Jadi bawalah datang, 가져오다 itu membawa datang. Kalau 가져오세요 berarti bawalah datang, perintah ya, bawalah datang onderdil perakitannya atau onderdil yang akan dirakit. Seperti itu ya. Coba nomor 4 kita dengarkan di sininya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 기계에서 소음이 나요. 1. 필요한 기계를 미리 준비하세요. 2. 작동을 멈추고 점검을 요청합시다. 3. 도면을 보고 작업 순서를 확인할게요. 4. 작업하기 전에 조립 부품을 가져오세요. Arti listeningnya ya nomor 4 ya 여러분. 기계에서 소음이 나요. 나요 itu timbul atau terjadi. 소음 itu suara, 기계에서 itu di mesin. Jadi timbul suara di mesin, seperti itu ya. Timbul suara di mesinnya. Kira-kira kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabannya untuk menyambungnya itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Timbul suara di mesinnya. Jadi 작동을 멈추고. Jadi hentikan pengoperasiannya. Kemudian 점검을 요청합시다. Jadi mari kita meminta untuk diperiksa atau mari kita meminta untuk memeriksanya. Seperti itu ya 여러분. 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 5. 여자가 다른 공부로 작업해야 하는 이유는 무엇입니까? Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. 여자 itu wanita. Wanita ini, iyu itu alasan. Alasan dia itu 야하다. Harus bekerja dengan peralatan yang lain. Itu karena apa? Jadi alasan wanita ini harus bekerja dengan peralatan yang lain itu karena apa? Nomor 1, 스패너가 부러져서. So itu sebab ya, sebab kunci pasnya patah. Nomor 2, 스패너가 무거워서. So sebab kunci pasnya berat. Nomor 3, 스패너가 너무 커서. So sebab kunci pasnya terlalu besar. Nomor 4, 스패너를 잃어버려서. So sebab menghilangkan kunci pas ya, sebab wanita ini menghilangkan kunci pas. Itu nomor 4. Coba mari kita dengarkan di sininya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번 여자가 다른 공구로 작업해야 하는 이유는 무엇입니까? 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 이 부품을 조여야 되는데 잘 안 되네요. 스패너 치수가 안 맞는 것 같아요. 아주 작은 치수의 스패너로 해보세요. 알겠어요. 작은 스패너로 해볼게요. Arti listeningnya ya nomor 5 ya 여러분. Ini ada percakapan antara 남자 laki-laki dan 여자 perempuan. Yang laki-laki berkata, 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 지금 sekarang kamu sedang melakukan pekerjaan apa? Yang laki-laki berkata seperti itu. Lalu yang wanita menjawab, 이 부품을 조여야 되는데. ya artinya adalah harus ya. Saya harus
mengencangkan onderdil ini. Nende akan tetapi 잘 안 되네요. Seperti itu ya. Akan tetapi tidak bisa dengan baik ya. Maksudnya itu akan tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan baik ya. Seperti itu. 스페인어 지수가 안 맞는 것 같아요. Jadi ini kata 스페인어 지수. Itu artinya adalah jisu itu ukuran. Ukurannya kunci pas 것 같아요. Sepertinya itu tidak benar. Ya, ukurannya kunci pas sepertinya tidak benar. 아주 작은 지수의 스페인어로 해보세요. Jadi cobalah mengerjakannya atau cobalah melakukannya dengan menggunakan kunci pas yang jisu. Ukurannya itu 아주 작은, itu paling kecil, yang sangat kecil, yang ukurannya itu sangat kecil. Jadi cobalah lakukan dengan menggunakan kunci pas yang ukurannya sangat kecil atau yang paling kecil gitu ya. 알겠어요, saya mengerti. 작은 스페인어로 해볼게요. 할게요, saya akan mencoba melakukannya dengan menggunakan kunci pas yang kecil seperti itu. Jadi ini alasan wanita ini itu harus bekerja dengan peralatan yang lain itu karena apa? Jadi karena 스페인어가 너무 커서. Ya, jadi sebab kunci pasnya itu terlalu besar. Oke, 정답은 3번입니다. Seperti itu ya, 여러분 ya. Oke, 여러분, kita sudah sampai di bab 38. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 39. Oke, sampai di sini dulu pembahasan textbox IPS topik dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.